Selamat malam para dewan juri yang terhormat, abang kakak panitia, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari tim ENRG 1000 yang beranggotakan saya Heni Setiawati bersama dengan rekan saya yaitu Jeffrey Angkasa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis paper kami pada PT Adaro Minerals Indonesia, yang dimana kami akan menganalisis Adaro Minerals pada sektor energi yaitu penambangan. Tim kami merekomendasikan beli yang dimana harga saat ini berada pada angka 1.210 per tanggal 22 bulan Agustus. Kami juga menargetkan bahwa harga ini akan menyentuh pada angka 2050 dan memiliki potensi kenaikan sebesar 69%. Berbicara tentang deskripsi bisnis, Adaro Minerals Indonesia Tbk didirikan dengan tujuan menjadi pusat kegiatan bisnis yang berkaitan dengan mineral selain batu bara dalam upaya mewujudkan visi pengembangan Adaro yang lebih besar dan lebih ramah lingkungan. PT Adaro Minerals Tbk melalui anak perusahaannya juga berfokus bisnis pada batu bara kokas yang berkualitas premium yang digunakan untuk pembuatan baja atau steel yang berbeda dengan Adaro yang batu bara digunakan sebagai pembangkit listrik. Dan yang paling menarik dan memiliki value yang sangat besar adalah perusahaan ini sedang membangun pabrik peleburan aluminium di Kalimantan Utara sebagai bagian dari upaya hilirisasi ekonomi Indonesia. Selain itu, mereka juga merencanakan pabrik peleburan aluminium dengan 3 tahap di Kalimantan Utara dengan fokus pada pengembangan bisnis mineral hijau dan pengeksplorasian peluang di rantai nilai terkait ekosistem kendaraan listrik baterai. Ya tentu ketika kita sedang memilih sebuah emiten dan kita melakukan sebuah analisis. Di sini saya melakukan analisis secara top down. Artinya kita melihat dulu terlebih dahulu situasi makroekonominya. Di sini hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah inflasi. Pada tahun 2022 terjadi inflasi yang sangat tinggi di hampir seluruh penjuru dunia, tetapi tidak sekarang. Sekarang inflasi Amerika Serikat pada bulan Juli 2023 itu hanya sebesar 3,2% year on year dan 0,2% month on month. Dengan inflasi ini turun menjadi 0,7% year on year dan 0,2% month on month, dan angka itu adalah angka yang terendah sejak Oktober 2021. Dan hampir semua kontributor terhadap inflasi itu sudah mengalami penurunan. Maka dari itu sangat krusial bahwa bank sentral di Amerika itu akan menurunkan suku bunganya segera. Hal tersebut didasari oleh data dari Fed Fund Futures, dapat dilihat di gambar di sebelah kanan, menunjukkan bahwa suku bunga sekarang yaitu berada di 5,25 sampai 5,50 itu akan di hold atau di stay dan di pause, dan seperti kita lihat hampir 90% dari probabilitas dari FOMC pada bulan September akan stay. Next. Kemudian dampak dari penurunannya suku bunga tersebut akan berakibat sangat positif terhadap pasar Asia. Kenapa? Karena ketika suku bunga yang diturunkan, indeks dolar itu akan menurun sehingga akan menguntungkan negara-negara Asia. Seperti contohnya Indonesia. Terlebih lagi ketika Indonesia itu memiliki ekonomi yang kuat, pertumbuhan GDP yang kuat di atas ekspektasi, neraca perdagangan yang seimbang, cadef yang cukup untuk mendukung stabilitas rupiah. Rupiah yang stabil di sini sangat penting untuk menentukan daya beli dari masyarakat, perputaran ekonomi, dan juga kita bisa melihat bahwa tahun 2015 ketika Amerika high 225, sorry, untuk Amerika yang mereka high 225 bips, rupiah itu sudah melemah 15%. Tetapi sekarang pada tahun ini, US high 500 bips, rupiah hanya melemah sebesar 3%. Hal tersebut dikarenakan ekonomi Indonesia yang resilient dan dapat dari hilirisasi mineral yang sedang digaungkan oleh pemerintah dengan sangat kuat dan sangat cepat. Ditambah dengan inflasi yang rendah, yang membuat kalau Bank Indonesia itu tidak akan menaikkan suku bunga lagi dan akan hold di 5,75, dan hal tersebut akan berakibat positif terhadap perputaran ekonomi Indonesia. Next. Di sini kita bisa melihat industri dari Adaro Minerals. Jadi seperti tadi sudah disinggung bahwa Adaro Minerals ini adalah produsen batu bara kokas yang digunakan untuk baja. Yang dimana demand yang paling besar itu dari China, dan kita bisa melihat bahwa sekarang China itu sedang reopening, tidak seketat situasi COVID lagi, sehingga manufaktur dan pabrik akan kembali dijalankan lagi. Hal tersebut ditandai dengan harga batu bara kokas bisa dilihat di grafik sebelah kiri. Itu mencapai harga 246 USD per ton atau naik 8,5% month on month atau 2,6% year on year dengan rata-rata sebesar 285 dolar per ton sepanjang tahun ini. Dengan peningkatan ASP, average selling price dari ADAMR, itu kan berakibat positif terhadap margin dari perusahaan, terutama ketika mulai kuartal ketiga itu sudah membaik tinggi, sehingga secara results dari kinerja keuangan tentu akan lebih baik dibanding kuartal kedua dan kuartal bersama. Kemudian di sini kita bisa melihat proyek aluminium hijau, green aluminium, yang sedang dilaksanakan oleh Adaro Mineral akan membuatnya menjadi pemain aluminium terbesar kedua di Asia Tenggara. Dan aluminium tersebut adalah bagian krusial dalam kendaraan listrik, karena aluminium yang sangat ringan digunakan sebagai bodi atau badan dari kendaraan listrik, sehingga dapat sejalan dengan
membantu mengurangi dampak CO2 dan sejalan dengan tren dekarbonisasi. Next. Di sini kita melakukan ringkasan investasi. Bisa lihat di grafik sebelah kanan, tabel sebelah kanan bahwa Adaro Minerals ini memang merupakan perusahaan yang growth story yang memang berkembang dengan sangat cepat, bisa terlihat dari growth dari revenue-nya. Tetapi ketika kita melihat pertumbuhan growth yang begitu kencang, kita juga harus melihat apakah perusahaan itu mampu untuk tetap resilient untuk membiayai semua proyek-proyek ke depan. Kita bisa melihat melalui liquidity ratio-nya, activity ratio-nya, dan solvency ratio-nya. Terlihat bahwa angka-angka tersebut terlihat aman. Kemudian, untuk ringkasannya adalah kita melakukan analisis SOTP, sum of the parts, dengan menargetkan harga 2050 atau 60%, 69% kenaikan. Dan hal tersebut didasari oleh next. Penilaian ketika kita melihat Adaro Minerals, kita menggunakan SOTP, sum of the parts, karena Adaro memiliki dua jenis bisnis yang berbeda. Jadi kita untuk menghitung nilai wajarnya, nilai sebenarnya itu harus menggunakan sum of the parts. Di sini kita dapat melihat bahwa value dari coking coal-nya, kemudian kita tambah dengan value dari Green Aluminum Project. Untuk sementara 2023 forecasting adalah angka tersebut. Tetapi ketika nanti akan berjalan seiring waktu, Green Aluminum Project ini akan menjadi sangat besar. Kemudian kita total mendapatkan equity value ditambah dengan net cash. Kita dapatkan total 5.515 dan kita bagikan dengan jumlah lembar saham yang ada di ada Minerals, dan akhirnya kita mendapatkan target price 2050, dan hal tersebut yang mendasari opini kita terhadap target price ada Mineral. Next. Di sini kita juga tentu harus melakukan analisis keuangan karena sangat penting bahwa kita ingin melihat bahwa perusahaan itu bagaimana kinerjanya. Kita dapat melihat di sini laba bersih pada kuartal pertama tahun 2023 mencapai 84,7 juta US dollar, naik 1,5% year on year. Meskipun harga ASP dari coking coal tersebut sudah menurun, tetapi laba bersihnya juga tetap bisa naik 1,5% dibandingkan dengan tahun lalu. Hal tersebut dikarenakan oleh efisiensi dari perusahaan. Pendapatan juga naik, dan secara kuartalan Q-on-Q, pendapatan perusahaan tumbuh sebesar 76,7% karena pengendalian biaya yang baik, dan penurunan 14,8% untuk biaya pendapatan dan 55,1% untuk biaya operasional. Next. Berbicara tentang risiko investasi, tentunya setiap perusahaan itu pasti memiliki risiko. Salah satunya itu adalah risiko investasi. Salah satu risiko yang bisa ditemui dari perusahaan ini adalah misalnya harga batu bara kokas yang menurun, ini bisa berakibat negatif terhadap pendapatan dan margin perusahaan. Kemudian harga minyak yang tinggi, ini juga bisa berdampak terhadap COGS perusahaan karena bahan bakar minyak merupakan bahan untuk alat berat dalam melakukan penambangan. Kemudian ekonomi Cina yang terus melemah itu bisa berdampak negatif terhadap pasar komoditas karena ekonomi Cina sangat berpengaruh terhadap harga komoditas global. Dan juga permintaan atas batu bara kokas yang menurun ini juga bisa menjadi resiko investasi bagi perusahaan ini. Tidak hanya itu, cuaca musim hujan pada penghujung tahun ini juga bisa berakibat negatif terhadap operasional pertambangan. Dan yang terakhir, kebijakan pemerintah juga bisa merugikan perusahaan. Berbicara tentang tata kelola perusahaan dan analisis ESG, perusahaan Adaro Minerals memiliki tata kelola perusahaan yang mencakup setidaknya 30% dari anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen dan tidak menjabat lebih dari 2 emiten lain dan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 emiten lain. Kalau dari segi ESG-nya, environment atau lingkungannya, perusahaan ini menjaga flora dan fauna dengan merehabilitasi daerah aliran sungai dekat dengan pertambangan. Tidak hanya itu, Adaro Minerals juga mengelola air pertambangan yang mengalir ke kolam penyelesaian dan memastikan bahwa kualitasnya memenuhi standar sebelum dilepaskan ke lautan. Dari segi sosialnya, Adaro Minerals memiliki kebijakan yaitu Adaro Zero Accident Mindset atau AZAM di setiap unit bisnis untuk memperkuat budaya keselamatan di ADMR guna untuk meminimalisir bahaya kesehatan dan keselamatan kerja. Dari segi governance, Adaro Minerals juga berkomitmen untuk secara konsisten menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan dalam semua proses dan aktivitas bisnisnya. Dan yang terakhir, dari segi governance juga ada Adaro Minerals memiliki badan rating MSCI yang mengukur perusahaan terhadap risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola jangka panjang dan telah meningkatkan peringkat ADMR menjadi BB dikarenakan peningkatan praktik tata kelola ini meningkat secara signifikan. Baik, sekian saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami dari tim Energi 1000 pamit undur diri. Kami mengucapkan terima kasih.